sapi adalah hewan penghasil susu. Untuk menghasilkan susu yang berkualitas baik, makanan yang dikonsumsi juga harus baik pula. Kamu tahu tidak, apa sih makanan sapi? Ya, makanan sapi adalah rumput. Lalu, bagaimana ya sapi mencerna rumput? Hewan ruminansia biasa disebut hewan memamah biak, yaitu hewan yang dapat mengunyah makanan 2 kali sebelum akhirnya dicerna tubuh dan diubah menjadi energi. Hewan apa aja sih yang termasuk kepada hewan ruminansia? 1. Sapi. 2. Kerbau. 3. Domba. 4. Kambing. Dan yang terakhir ada rusa. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia lebih unik dibandingkan dengan manusia dan juga hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 lambung yang berfungsi secara efisien. Ternyata hewan ruminansia dapat mengunyah dengan cara 2 fase loh teman-teman. Fase pertama, awal makanan masuk, makanan hanya dikunyah sebentar dan masih dalam tekstur yang kasar. Selanjutnya, makanan akan disimpan di dalam rumen lambung. Fase kedua, ketika rumen sudah penuh, hewan ruminansia akan mengeluarkan makanan yang dikunyahnya tadi untuk dikunyah kembali hingga teksturnya lebih halus. Kemudian, makanan akan masuk ke dalam lambung lagi. Terdapat 5 organ pencernaan dalam hewan ruminansia yang berperan dalam proses pencernaan makanan di dalam tubuhnya. Berikut organ-organ pencernaan hewan ruminansia. Rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Esofagus atau kerongkongan adalah jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini dikarenakan kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan untuk tekstur makanan. Selanjutnya lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Selanjutnya, rumen atau perut besar, yaitu tempat sementara penyimpanan makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Selanjutnya yaitu retikulum atau perut jala, yaitu tempat mencampur makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar. Setelah itu, makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk memamah yang kedua kalinya hingga tekstur lebih halus. Lalu, omasum atau perut buku membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Selanjutnya, abomasum atau perut masam, yaitu pencernaan gumpalan makanan enzim dan asam klorida dan sebagai disinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Yang terakhir yaitu usus halus. Usus halus berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Cukup sekian, semoga bermanfaat.